sini kita lihat nasi yang dibuang ada nasi, telur, kerupuk. Nah, ini kerupuk ya, sama sambal. Ternyata kalau nggak dikasih ayam sama udang nggak mau makan. Semaya sama berkat. Hah? Semaya sama berkat. Semaya sama. Mereka pura-pura Muslim. Nah, mungkin di Myanmar mereka pura-pura Myanmar tuh. Saya Rohingya tapi saya pura-pura Myanmar. Nah, di Bangladesh pura-pura Bangladesh. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang beri kami hak untuk menuntut hak kami. Kenapa? Dia pemegang kad UNHCR. Dia boleh meniaga tak? You boleh meniaga tak? Pelarian yang memegang kad UNHCR di bawah Suruhanjaya bangsa-bangsa bersatu tidak boleh bekerja. Mereka TKR ilegal, TKR tenaga kerja Rohingya ilegal. Klaim sudah menyumbang pada ekonomi, pengungsi Rohingya minta hak tanah di Selayang. Viral di Malaysia, pengungsi Rohingya pura-pura Muslim. Waduh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Udah pernah makan udang saus Padang dan ayam goreng Rohingya belum? Kemarin kita udah bahas ya, itu tentang makanan-makanan mewah dari mereka. Nah, kabarnya ada video viral juga di Malaysia tentang penghuni Rohingya itu pengungsi ya. Itu yang pura-pura Muslim. Nah, pakai atribut lengkap Muslim, pas ditanya kalimat syahadat, ditanya sholat berapa rakaat, nggak bisa. Nah, apakah di Aceh ada yang seperti itu? Coba kalian cek satu-satu. Ini di luar agama ya, gitu. Kalau mereka ngaku bukan agama Muslim, ya ngaku aja. Lalu juga ada video di mana pengungsi Rohingya ini pura-pura lapar. Wah, udah pura-pura Muslim, pura-pura lapar lagi. Apa pura-pura menderita ya? Mereka membuang makanan yang kita kasih, makanan dari Indonesia yang kita kasih, dibuang bro. Gila, ayo kita bahas aja. Kita udah nggak sabar untuk melanjutkan kasus ini. Usir mereka dari sini lah. Ini katanya ada yang buang nasi. Ini penyakit tololnya nggak sembuh-sembuh. Oh, ini guys. Nih, jadi nasi di sini ya, kita lihat ya. Nah, nasi kita lihat kemarin kan mewah tuh, dapat udang saus Padang sama ayam goreng Master Chef ya. Dari sini kita lihat nasi yang dibuang ada nasi, telur, kerupuk. Nah, ini kerupuk ya, sama sambal. Gila, nasi, kerupuk, sambal. Let's Go yakin di bawah nih pasti ada sayurnya juga nih. Mereka nggak sudi makan seperti ini, maksudnya. Kenapa kalian buang-buang gitu loh? Pantes kemarin ngeluh dapat udang saus Padang tuh mereka ngeluh ya. Ternyata kalau nggak dikasih ayam sama udang nggak mau makan. Gile, pantas diusir. Gile, makanan enak gini aja, makanan standar enak gini aja dapat telur dadar lagi bro. Ini telur dadar itu harus diaduk dulu loh, telur dadar itu. Gak cuma diceplok. Gila, dibuang bro. Nah, ini nih, ini yang diduga yang buang-buang makanan ini. Kita lihat. Mereka ada air galon gitu. Nah, di sini juga ada emak-emak. Oh. Woi. Oh, ini ditarik, dipaksa. Oh, ini jadi ada emak-emak kayaknya memaksa pengungsi Rohingya ini untuk pergi dari sini deh. Soalnya ada kata no gitu. Oh, apa maksudnya nih? Potong saja leher saya daripada saya diusir. Apa gitu ya? Nah, ini nih. Akhirnya tenda-tenda pengungsi Rohingya dipaksa, dirobohkan paksa. Nah, gini warga Aceh bersatu. Oh, kita lihat ya. Oh, tendanya udah mulai dicopotin, guys. Nah, ini udah ada baba. Barang-barang mereka udah dimasukin ke pickup gitu. Wah, akhirnya warga Aceh tuh tergerak ya, dan udah mulai emosi sepertinya warga Aceh. Kita kan bisa lihat ya, warga Aceh yang dulunya menerima Rohingya aja, sekarang udah mulai menolak. Artinya apa? Pasti ada sesuatu nih. Pasti kelakuan mereka tuh di sana wow begitu loh. Sampai warga Aceh marah. Warga Aceh tuh top of mind warga Indonesia yang baik gitu loh, gile. My name
Where you come from? I come from the refugee of Bangladesh. Bangladesh. We are going into Indonesia. So yeah, we have already reached in Indonesia. Oh, katanya dia datang ke Indonesia. Kita udah bakal terima apapun resikonya ya kalau kita udah nyampe di Indonesia gitu. Are you sure that Indonesia will accept you? They will let you stay here? It is sure they will accept us Why? Why you so sure? because they are humanity. Wah, jadi dia tanya, kamu yakin nggak orang Indonesia ini nerima kamu? Dia bilang yakin orang Indonesia nerima kita. Kenapa? Yakin banget sih, pede banget sih lu bang. Karena humanity, karena kemanusiaan gitu katanya. So, you already heard from your friend, from Rohingya friend that they say Indonesia is very kind to Rohingya refugees? Yes, it is very kind. They said also. Oh, dengar nggak? Kamu udah dengar berarti bahwa orang Indonesia tuh orangnya ramah banget? Iya, saya udah dengar dari teman-teman, bro. Berarti memang ada orang berdebah. Nah, ada oknum berdebah yang ngasih tahu mereka bahwa ke Indonesia aja, bro. Teman-temanku di Rohingya yang ada di Bangladesh, yang ada di Myanmar, semuanya ke Indonesia aja. Di sini orangnya ramah-ramah gitu. Makanannya ayam goreng Master Chef. Waduh, digoreng dengan sempurna dan keemasan. Buset, bro. Gimana menurut kalian, guys? Jadi dia nih tahu Indonesia tuh ramah dari kawan-kawannya yang udah duluan ke pengungsi. Nah, sekarang kalau kita terima mereka, dia akan kasih tahu lagi teman-teman dan saudaranya buat ke Indonesia lagi. Gile, buset. Dan tanpa paspor. Santai banget hidup ya. Saat ini ada ribuan warga Rohingya yang sudah tinggal di Aceh dan jika pemerintah masih enggan turun tangan, saatnya warga Aceh turun tangan. Betul. Dan ada pun organisasi-organisasi yang membawa malapetaka ini adalah mereka, guys. Nah, ini katanya, ini UNHCR ya, terutama ya, Amnesty ya, ini adalah katanya membawa malapetaka ini ke Aceh gara-gara mereka nggak support warga lokal, supportnya warga Rohingya gitu. Mereka inilah yang mendesak negara kita untuk menerima pengungsi Rohingya. Berdebah. Ini yang dikatakan Amnesty International Indonesia, jangan pulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal, itu melanggar HAM. Dan salah satu pejabatnya adalah Usman Hamid. Usman Hamid, jangan bacot doang lu. Bukannya lu yang ngebacot, silahkan dibawa ke tempat saya jika pemerintah memang tidak mampu menampung. Salah. Gokil, ini ada namanya Usman Hamid namanya. Nah, ini apa ini? Dia apa nih, bapak-bapak, mungkin bapak-bapak biasa dengan 6.000 follower. Lesku nggak tahu ya siapa ya, tapi menurut abang ini, silahkan yang dibawa ke tempat saya jika pemerintah tidak mampu menampung gitu. Warga Aceh, kita sorot namanya Usman Hamid, dia ingin menampung warga Rohingya, dibawa ke tempatnya. Bener ya, bapak jangan menghindar, nanti warga Aceh marah loh pak. Dan tahukah kan, ternyata selama ini kita dibohongi, guys. Ternyata mereka ini warga Rohingya nggak semuanya Muslim. Mereka sengaja menggunakan embel-embel Muslim supaya kita bisa menerima mereka. Bahkan mereka ini nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Nah itu guys, katanya ada penduduk Rohingya, pengungsi ya, itu yang pura-pura Muslim, buset. Dari awalnya udah bohong-bohongan nih. Nah ini Lesku ada videonya ya. Kebetulan ini videonya ini Lesku dapet. Ini kayaknya orangnya di Malaysia. Kita lihat aja ya. Oke, mengucap 2 kalimat syahadat. Ucap. Mengucap 2 kalimat syahadat. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimat syahadat, mana boleh? Mengucap 2 kalimat syahadat. Ucapkan. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tak, saya tak mau Rohingya. Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap 2 kalimat syahadat. Iya betul. Kalau tak pandai macam mana orang ngaku Islam? 2 kalimat syahadat, kalau tak ucap 2 kalimat syahadat, awak bukan Islam tau. Saya tadi suruh Pak Fatihah, awak tak boleh baca Al-Fatihah. Saya sudah mati. Tak, itu bukan alasan. Bukan. Gila, katanya kalian dengar nggak bahwa coba diucapkan 2 kalimat syahadat. Saya orang Rohingya. Bodoh amat orang Rohingya. Kita semua Islam tuh satu dunia sama. Bener nih. Itu jadi kalimat syahadat nggak bisa. Pura-pura Muslim nih. Ini ada lagi nih yang ditanya sholat ya. Semaya asa berapa rakaat? 2 rakaat. Hah? 2. Semaya asa 2 rakaat? Semaya asa. 3 rakaat. Semaya asa 3 rakaat. Kau cakap betul. Semaya asa berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi dia bilang sembahyang asar. Nah, kalau ini kan Malaysia kayak ya, sembahyang asar itu berapa rakaat? Dia bilang 2 rakaat. Habis itu ganti lagi bilang 3 rakaat. Buset, let's go yang non muslim aja let's go tahu. Ini kalau nggak salah ingat ya, itu 4 rakaat. Gila, bener nggak guys?
Kita cek dulu ya. Cek bener nggak sih? Kita salah. Sholat asar berapa rakaat? 4 bro, gila bener kan? Asar ada 4 rakaat. Nah ini kan bener. Sembahyang asar 4 rakaat. Gila, let's go aja tahu bro. Nah jadi menurut kalian gimana nih teman-teman di Aceh yang kita tahu kan muslimnya tuh tinggi banget ya. Salah satu alasan warga Aceh menolong, ini salah satu alasan ya, adalah sesama umat muslim gitu loh. Walaupun pasti ada yang nggak muslim tapi ditolong juga. Nah tapi kan pertanyaannya, apakah mereka yang non-muslim ini mau jujur nggak gitu? Saya bukan non-muslim, tapi saya juga terdampar. Kalau mereka memang kesusahan banget, kita tolongin bro gitu. Tapi kalau mereka pura-pura muslim, nah ini sudah menyalahi etika ya gitu. Kayak let's go minta pertolongan, tiba pura-pura Nasrani gitu, pura-pura Buddha gitu, tiba-tiba botakin kepala gitu. Tapi dites ternyata nggak bisa. Nah ini kan sudah menyalahi etika ya gitu. Mungkin di Myanmar mereka pura-pura Myanmar tuh. Saya Rohingya tapi saya pura-pura Myanmar. Nah di Bangladesh pura-pura Bangladesh. Pantesan mereka komplain minta tanah bro. Karena mereka bisa pura-pura nih, pura-pura jadi warga Malaysia. Makanya mereka minta tanah. Gile. Klaim sudah menyumbang pada ekonomi, pengungsi Rohingya minta hak tanah di Selayang, Buset. Selangor, Malaysia. Seorang pria yang berasal dari etnis Rohingya di Malaysia menuntut hak yang setara dengan warga setempat dengan Gokil. klaim bahwa mereka juga berkontribusi pada ekonomi negara. Pria tersebut dengan tegas meminta pemerintah Malaysia memberikan daerah Selayang di Buset. Selangor kepada Rohingya. Ia menganggapnya sebagai hak mereka yang tak boleh dicampuri oleh bangsa lain. Sekarang kerajaan Malaysia mesti beri hak sama rata kepada kami, kaum minoriti, kaum pelarian, bangsa Rohingya, katanya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang kami mau menuntut hak. Kami juga manusia. Beri kami Selayang pun sudah cukup. Beri kami Selayang, lanjutnya. Di Malaysia ini kabarnya ya, bahwa ada yang minta Selayang. Selayang itu kayak pasar gitu loh. Kasih kami Selayang gitu. Kami sudah memberikan ekonomi yang cukup untuk kerajaan Malaysia. Kerajaan kan pemerintahan ya, bahasa Malaysia. Kasih kami Selayang dong gitu. Kami berhak nih dengan warga setempat, kami berhak. Gile. Bro. Ini denger ya, bangsa Rohingya, denger ya. Pertama, kalian ada KTP nggak? KTM, kartu tanda Malaysia. Nah, ada nggak? Kalian bayar pajak nggak? Kalau kalian nggak ada ID atau KTP Malaysia, gimana cara kalian membayar pajak ke pemerintahan, ke kerajaan Malaysia? Gimana caranya? Gimana? Kalau kalian bayar duit, itu berarti apa? Itu pungli ke preman setempat. Nah, berarti itu ada oknum, ada preman di sana. Bener nggak? Guys, bener nggak guys? Logika bro. Nah, kalau kalian namanya pelarian dan pengungsian, nggak punya KTP, tidak terdata. Gimana kalian bisa bayar ekonomi gitu, membantu perekonomian Malaysia dari pajak? Gimana caranya? Nah, ini terjadi juga nanti di Aceh. Pikir guys, pikir. Nah, Aceh ada KTP nggak? Nah, nggak ada KTP. Nah, bisa kerja nggak? Nah, kalau kerja bayar pajak nggak? Nah, bantu ekonomi negara Indonesia nggak? Nah, tiba-tiba minta tanah, mampus nggak? Gile, buset. Nah, guys. Inovasi kah, konspirasi kah, itu aku tak mau tahu. Aku tak mau dengar. Sekarang kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami, kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang beri kami hak untuk menuntut hak kami. Kami juga manusia. Beri kami Selayang pun sudah cukup. Selayang. Beri kami Selayang, Rohingya punya tempat. Lu orang Melayu jangan kacau. Oh tuh, Rohingya punya tempat tuh Selayang. Kalian jangan kacau, gile bro. Baru berapa tahun sih kalian ya? Ya kalian kalau mau hak kalian berasal dari mana? Dari Myanmar. Ya berjuang, lawan. Itu Palestina sama Israel aja masih berperang mati-matian itu. Karena mereka berdua meyakini tanah itu adalah tanah leluhur mereka. Kok kalian pindah-pindah? Kalau kalian pindah berarti kalian nggak yakin itu tanah kalian. Kayak kita nih, di Bali, itu ada perang puputan gitu. Melawan penjajah Belanda karena kita yakin ini tanah kita lawan. Nah, Bandung Lautan Api. Nah, itu orang Bandung melawan karena yakin itu adalah tanah leluhur mereka. Seluruh Indonesia melawan Belanda cuman pakai bambu runcing gitu karena kita yakin kita nggak mau lari,
kita mau fight back. Nah, ini tanah kelahiran kita gitu. Kalau kalian lari, kalian ngungsi, kalian nggak yakin itu tanah kelahiran kalian, ya nggak? Ini logika bodoh Let's Go aja ya. Ini pendapat bodoh Let's Go aja ya itu, karena itu kan orang bodoh ya. Jadi otaknya itu nyampenya ke sana aja gitu. Tanah kelahiran sendiri kalian nggak cinta gitu, apalagi tanah kelahiran orang lain gitu. Ya mereka akan semena-mena tidak mencintai tanah leluhurnya karena leluhur mereka nggak ada di sini. Leluhur kita yang ada di sini, bro. Gile, bus. You bukan tauke sini. Tengok saya bagi tahu siapa tauke sekarang. You pergi panggil dia. Marah-marah dia nih. You panggil. Kenapa Dia, marah? dia pemegang kad UNHCR. Dia boleh berniaga tak? You boleh berniaga tak? You boleh kerja tak? You angkat kad nyata itu UNHCR tak ada abang sebab you tak boleh kerja. Ada abang tak ada? You tipu you report. Pelarian yang memegang kad UNHCR di bawah Suruhanjaya, bangsa-bangsa bersatu tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja, tidak boleh berniaga. Denger guys. Berarti pengungsi-pengungsi yang membawa ID card UNHCR lagi, itu pertama nggak boleh bekerja. Nah, memang bener. Mereka itu kan kesini ngungsi ya, bukan kerja, bro. Pertama nggak boleh kerja, yang kedua nggak boleh berjualan, berniaga. Nah, Lexo setuju nih sama bapak ini. Itu berarti mereka apa? Mereka TKR ilegal, TKR tenaga kerja Rohingya ilegal. Nah, TKRI gitu, ilegal. Ini ternyata tujuan mereka, guys. Jadi TKR. Nah, mereka pura-pura terdampar, pura-pura terasingkan. Ternyata mereka TKR, guys. Ini tujuan mereka. Masa terdampar keliling dunia? Ada yang ke Bangladesh kan? Ada yang ke Australia, ada yang ke Malaysia, ke Indonesia. Nah, ini mah bukan terdampar ini, bro. Ini mah tenaga kerja Rohingya ini. Gile. Nah, gimana menurut kalian, guys, tentang kali ini? Aduh, ini pusing banget, satu persatu terbongkar menurut Let's Go. Yang paling parah sih, mereka berjualan ya. PPI gitu, pura-pura Islam gitu. Itu parah sih. Ya, Let's Go yakin kalau di Myanmar mereka PPB gitu, pura-pura Buddha itu. Kalau di Australia PPK mereka, pura-pura Kristen gitu. Untung nggak ke Bali nih, PPH tadi, pura-pura Hindu dia. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini, guys? Waduh, makanan kita dibuang, Malaysia dimintain tanah. Coba komen pendapat kalian tentang hal ini meresahkan banget nih. Thank you banget tonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.